Gini deh, pernah kepikiran nggak? Apa hubungannya antara masuk universitas elit, konsep American Dream, sama sebuah pola ekonomi global yang ternyata cukup mengejutkan? Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas gimana ketiga hal ini ternyata saling terikat erat. Oke, kita mulai dari sini. 12 universitas super elit yang biasa disebut Ivy Plus. Kita lagi ngomongin tempat kayak Harvard, Stanford, sama MIT. Ini bukan sekedar kampus loh, ini tuh semacam pabriknya para pemimpin Amerika. Coba deh bayangin ya, walaupun mereka cuma mendidik kurang dari 1% populasi, dari sanalah lahir seperempat senator Amerika Serikat dan mayoritas hakim Mahkamah Agung. Inilah kenapa gerbang masuk mereka, proses penerimaannya, jadi super penting untuk kita pahami. Jadi pertanyaannya, siapa sih yang benar-benar bisa lolos dari gerbang super ketat itu? Dan yang lebih penting lagi, kenapa ini jadi urusan kita semua? Jawaban dari pertanyaan ini bisa jadi bakal mengubah cara Anda melihat arti kesempatan dan kesuksesan. Yuk kita mulai bedah. Oke, pertama-tama kita bakal coba bongkar kode rahasia di balik proses penerimaan ini. Sebenarnya apa aja sih faktor-faktor tersembunyi yang ikut nentuin siapa yang bisa duduk di bangku universitas paling bergengsi di dunia? Kalau selama ini Anda mikir kalau masuk kampus elit itu murni soal nilai sempurna dan prestasi akademik, sebuah penelitian besar dari Opportunity Insights ngasih gambaran yang jauh lebih rumit. Ternyata ada faktor-faktor lain yang nggak kelihatan, dan faktor-faktor ini erat banget kaitannya sama latar belakang ekonomi seseorang. Coba lihat data ini deh. Penelitian ini nemuin sesuatu yang benar-benar bikin kaget. Kalau kita bandingin pendaftar dari keluarga 1% terkaya dengan pendaftar dari kelas menengah, padahal skor tes mereka sama persis, peluang anak dari keluarga kaya buat diterima itu ternyata 2 kali lipat lebih besar. Ini bukan keuntungan kecil-kecilan, ini adalah keistimewaan yang sistematis. Terus, artinya dalam angka nyata gimana? Gini, bayangin satu angkatan di kampus Ivy Plus itu isinya 1.650 mahasiswa. Nah, dari jumlah itu, ada sekitar 114 mahasiswa dari kelompok 1% terkaya yang bisa duduk di sana semata-mata karena adanya preferensi dalam sistem penerimaan. Pertanyaannya, kok bisa? Dari mana datangnya keuntungan ini? Nah, penelitian itu nunjukin 3 jalur utama. Pertama, ada yang namanya preferensi warisan alias jalur khusus buat anak alumni. Kedua, peringkat non-akademik. Ini soal kegiatan ekstrakurikuler dan semacamnya, di mana siswa dari sekolah swasta yang mahal seringkali punya nilai lebih. Dan yang ketiga, rekrutmen atlet, yang ternyata cenderung lebih banyak datang dari keluarga berada. Biar lebih kebayang lagi, kita lihat dampak dari satu faktor aja, warisan. Kalau Anda anak alumni dari keluarga 1% terkaya, peluang Anda buat diterima itu melonjak 5 kali lipat dibanding teman-teman lain dengan kualifikasi yang sama persis. Ini gambaran yang jelas banget tentang gimana sistem ini bisa lebih menguntungkan kelompok tertentu. Oke, sekarang kita coba zoom out sedikit. Apakah pola yang kita lihat di kampus-kampus ini cuma anomali aja? Atau jangan-jangan ini adalah cerminan dari masalah yang jauh lebih besar di seluruh Amerika? Kita akan lihat gimana tangga kesuksesan di sana ternyata lengket banget. Nah, pertanyaannya sekarang adalah, apakah masalah ini cuma ada di gerbang universitas aja, atau ini sebenarnya cuma gejala dari fenomena yang lebih luas tentang kesempatan di Amerika? Buat jawab itu, kita perlu kenal satu konsep kunci, mobilitas antar generasi. Gampangnya, bayangin ini kayak karet gelang takdir. Di negara dengan mobilitas tinggi, karetnya elastis banget. Anda bisa melesat jauh dari posisi ekonomi orang tua Anda. Tapi di negara dengan mobilitas rendah, karetnya kaku. Kemungkinan besar Anda akan tetap berada di sekitar posisi awal mereka. Ada satu studi penting dari ekonom Miles Korak yang ngebandingin Amerika Serikat sama tetangganya, Kanada. Hasilnya, di Amerika, kalau ayah Anda ada di puncak tangga ekonomi alias 10% teratas, kemungkinan besar Anda juga akan tetap di puncak. Keuntungan di level atas itu jauh lebih lengket di Amerika. Dan di sisi lain, ceritanya sama, tapi kebalikannya. Di Amerika, kalau Anda lahir di kelompok 10% terbawah, anak tangga untuk bisa naik ke paruh atas itu jauh lebih tinggi dan lebih susah dipanjat daripada kalau Anda lahir di Kanada. Jadi intinya gini, di Amerika Serikat, keuntungan dan kerugian ekonomi itu cenderung diwariskan dari generasi ke generasi. Tangga kesuksesannya seolah-olah dilapisi lem, yang di bawah susah banget buat naik, dan yang di atas susah banget buat turun.
Sekarang kita bakal zoom out lebih jauh lagi buat melihat sebuah prinsip ekonomi global yang ternyata nyambungin semua yang udah kita bahas dari tadi. Nah, disinilah semua kepingan puzzle-nya mulai menyatu. Miles Korak menemukan sebuah hubungan yang fundamental. Makin besar ketidaksetaraan pendapatan di suatu negara, makin terikat nasib ekonomi seseorang dengan nasib orang tuanya. Pola ini saking konsistennya sampai punya nama keren, kurva Great Gatsby. Lihat deh polanya. Di negara-negara kayak Denmark, di mana ketidaksetaraan pendapatannya rendah, mobilitas ekonominya tinggi. Artinya, karet gelang takdir tadi elastis banget. Sebaliknya, di negara dengan ketidaksetaraan tinggi, kayak Amerika dan Inggris, mobilitasnya rendah. Nasib Anda jadi lebih terikat sama garis start Anda. Polanya jelas banget kan? Dan ini bukan cuma teori atau pengamatan di beberapa negara kaya aja loh. Sebuah studi raksasa dari Bank Dunia baru-baru ini mengkonfirmasi kalau pola kurva Great Gatsby ini berlaku di 87 negara di seluruh dunia yang mencakup 84% populasi planet ini. Ini adalah hukum ekonomi global. Jadi, setelah kita sambungin titik-titik dari penerimaan universitas, mobilitas di Amerika, sampai ke pola global, apa sih kesimpulan yang bisa kita ambil dari semua ini? Dan sekarang kita balik lagi ke titik awal, penerimaan universitas. Disinilah letak ironi terbesarnya. Penelitian yang sama menemukan bahwa faktor-faktor yang ngasih keuntungan buat mahasiswa kaya bisa diterima, kayak status warisan atau rekrutmen atlet, ternyata sama sekali nggak ada hubungannya dengan kesuksesan mereka setelah lulus. Justru, faktor-faktor murni akademik kayak nilai dan skor tes lah yang jadi prediktor sejati keberhasilan di masa depan. Oke, jadi mari kita rangkum. Pertama, sistem penerimaan di kampus elit itu nggak sepenuhnya berdasarkan prestasi. Kekayaan jelas memberikan keuntungan. Kedua, ini adalah cerminan dari pola yang lebih besar di Amerika, di mana latar belakang keluarga punya peran yang sangat kuat. Dan ketiga, fenomena ini ternyata bagian dari hukum ekonomi global. Makin nggak setara suatu masyarakat, makin ditentukan nasib Anda oleh orang tua Anda. Nah, ini yang membawa kita ke pertanyaan terakhir yang paling penting. Inti dari impian Amerika kan gagasan bahwa kerja keras bisa mengalahkan asal-usul. Tapi, kalau data menunjukkan bahwa titik start kita makin kuat menentukan garis finish kita, apa artinya ini bagi masa depan dari impian itu sendiri?